itu atau beda subnet ya, itu dia tidak bisa connect ya. Jika kita ingin mengonekkan maka kita perlu melakukan routing itu ya, mengkonfigurasi routing protokol ya. Nah, di sini dengan bantuan router ya. Nah, nanti Anda perlu pahami konsepnya dulu. Secara prinsip routing itu paling tidak dua ya, mau kemana lewat mana ya. Mau kemana lewat mana, jadi mau kemana itu destinasinya, lewat mana itu adalah gateway-nya. Nah, sebagai contoh ini ada topologi sederhana yang bisa Anda lihat ya di slide. Jadi ada dua router ya, ada MikroTik 1, ada MikroTik 2 ya. Masing-masing router ini punya dua interface ya, di mana interface ini connect ya, yang satu ke PC, yang satunya ke interface lain di router 2. Kemudian router 2 juga seperti itu ya, ada satu interface yang connect ke interface MikroTik lainnya, kemudian connect ke PC. Nah, kalau kita lihat di sini, ada yang terkonek secara langsung ya, ada yang terkonek secara langsung. Jadi kalau di router 1 ya, di sini router 1 itu konek langsungnya ke jaringan 10 10 10 0 sama 192 68 10. Sebenarnya semua 124 ya. Sedangkan di router 2 itu koneknya juga ada yang sama dengan router 1, yaitu jaringan 10 10 10 0 ya. Terus satunya 192 168 20. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, ada networknya yang belum diketahui ya. Kalau dari sisi router 1, dia belum punya informasi tentang network di sini ya, 20. Kalau dari router 2 itu belum mempunyai informasi network yang di sini. Topologi, penggambaran topologi kayak gini paham ya? Ada titik-titiknya gini paham ya? Titik 1 ini maksudnya paham nggak? Iya, Pak. Paham ya? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham mungkin? Jadi saya sampaikan aja ya, mungkin ada beberapa orang nggak paham, masih bingung. Jadi kalau titik 1 ini artinya ya itu nanti IP-nya. Ya, di sini kan ini ada Ether 1 ya, ada titik 1, dia di network 10.10.10.124. Maka dari itu IP-nya Ether 1 itu adalah 10 10 10 titik 1 ya. Terus yang lain juga gitu ya. Kalau misalkan di sini networknya 192.168.10, di sini titik 1, maka IP-nya Ether 2 ya, 11 ya, 192 dan seterusnya ya, 168 11 124. Yang di sini juga itu ya. Ether 1-nya router 2 itu 192 168 10 ya, 10 2 ya. Terus yang di sini baru yang 192 168 2.1. Nah, jadi nanti tahap awal Anda setting IP-nya dulu. Terus ini routernya, kalau PC-nya bagaimana? Nah, di sini masih ingat subnet ya, kan /24 ya. /24 itu artinya kan ada 24 digit, bit satunya ada 24 digitnya. IP versi 4 itu kan 32 bit ya, 32 bit. Dari apa? Subnet kan 32 bit, berarti yang 24 itu networknya, yang 8 itu nanti hostnya, ya, hostnya 8. Maka nanti yang bisa digunakan IP-nya atau range-nya itu 2/8. Ya. Berarti berapa? Kalau dimulai dari 0 itu 256 ya ini ya.
Kalau dimulai dari 0 berarti sampai 255. Nah, 0-nya itu adalah network address-nya. 255 itu broadcast-nya. Nah, terus di sini yang 192.168.1.1 sudah dipakai Ether 2, mikrotik 1. Nah, berarti kalau Anda kasih IP PC2-nya, ya berarti kan range-nya kan 1 sampai 254 yang bisa ya hostnya. Jangan pakai yang 1 ya, antara 2 sampai 254. Nah, gateway-nya yang ini, yang 11. Demikian pula yang PC2. Ya, gitu ya. Nah, prinsipnya itu tadi ya, prinsipnya mau kemana, lewat mana. Itu yang nanti perlu Anda ingat-ingat terus. Mau kemana itu berarti destinasinya atau tujuannya, IP atau network yang ingin dicapai ya. Bisa spesifik IP langsung, bisa networknya atau subnetnya, kemudian gateway-nya. Gateway-nya itu pintu keluarnya atau IP transit untuk mencapai destinasinya. Nah, ada syaratnya ya gateway ya, yang perlu Anda ingat. Gateway itu harus satu subnet ya, dengan IP subnet yang telah ada di router. Nah, jadi kembali lagi ke sini ya. Misalkan ya, ini saya tambahkan lagi ya, ada router lagi lah, ada 3 gitu. Sebelum ke sini ya, ke sini dulu, terus baru ke sini. Nah, nanti jangan bingung ya gateway-nya ya. Gateway-nya kan dari router 1 tetap gateway-nya itu yang masih satu subnet ya, yang ujung yang satu subnet. Jadi bukan di sini atau di sini ya, bukan ya. Tapi tetap di sini kalau jalurnya ke sana ya. Ini adalah gateway-nya ya. Terus ada syarat lain lagi ya, routing harus dilakukan 2 arah. Ini kalau statis ya. Harus dilakukan 2 arah. Jadi kalau Anda konfigurasi di mikrotik 1 ya, jangan lupa di router 2-nya sini dikonfigurasi ya. Dikonfig. R2-nya juga dikonfig ya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Silahkan. Belum ada? Belum, Mbak. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi kalau tadi kita kembalikan ke topologinya, maka kalau kita melakukan routing ya di mikrotik satunya itu nanti destination address-nya yang ini ya. Dia yang terhubung langsung kan 1 ya 2. Ini belum ya. Maka nanti kita melakukan routingnya ke sini ya. Jaringan 2.0. Nah, gateway-nya itu di sini ya. Ethernet 1 mikrotik 2. IP-nya adalah 10.10.10.2. Ya. Demikian pula yang sebaliknya ya di router 2 dia terkonek langsung ke jaringan yang pertama ini ya, 1. Ini kedua. Ya. Yang di sini belum tahu dia. Tidak terkonek langsung, direct connect. Maka yang perlu Anda lakukan nanti ya menambahkan melakukan routing ya, destinasinya jaringan yang ini 1.0. Gateway-nya yang di sini. Bukan yang di sini ya. Nah, di sini kan ini sudah 1 hop. Distance-nya sudah 1. Sudah berbeda jaringan. Itu ya. Terus kalau misalkan Anda melakukan dari Winbox ya, nanti waktu konfigurasi Anda boleh pakai konsol ya, biar hafal konfigurasinya boleh lewat konsol atau langsung tinggal klik dari Winbox juga boleh. Ya. Kalau itu dilakukan dari Winbox, berarti nanti Anda masuk lewat menu ini ya, IP, terus route. Ya, IP terus route. Nah, nanti kalau Anda klik IP terus route ini, biasanya nanti muncul route list-nya. Nah, kalau Anda sudah selesai mengkonfigurasi
alamatnya ya, tadi interface-nya di router ya, di routernya ini ya. Itu nanti kelihatan di sini ya, kelihatan di sini. Kelihatan di sini ya. Nah, itu biasanya nanti statusnya adalah DAC atau ADC ya. Active Dynamic Connected ya. Nah, terus distance-nya 0. Nah, nanti kelihatan. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, biar muncul seperti ini bagaimana ya? Anda konfigurasi dulu IP-nya ya. IP-nya di sini di set ya. Sesuai topologi. Terus nanti baru dilakukan ya kalau pakai konsol atau pakai terminal, pakai perintah IP route print. Nanti akan muncul dua kayak gini. ADC yang indeks ke 0 ya. ADC yang kedua indeks 1. Nah, itu nanti pasti cocok sesuai konfigurasi yang Anda lakukan. Di sini router 1 ya, router 1 itu ether 1. Satunya berapa? 10, 10, 10, 1. Di sini. Ini ke sini. Terus yang sini itu ke sini. 192, 9811 ya, itu ether 2-nya. Terus juga sama router 2-nya, ether 1-nya ini 10, 10, 2. Ya. Terus ether 2, ether 1-nya ya, ether 2-nya 192, 168, 2.1. Kalau di inbox, nah nanti ada dua. Awalnya nanti akan muncul dua. Ada dua DAC. DAC atau ADC ya. ADC. Nah, itu di route list. Terus nanti kalau Anda menambahkan, itu kayak ini tadi ya, kayak gini kan berarti menambahkan yang ini ya. Menambahkan yang ini kan. Menambahkan yang ini ya. Menambahkan yang ini, nah itu nanti Anda pakai ini, diklik plusnya ini. Dari menu IP, terus route, ini diklik. Nah, nanti tinggal konfigurasi, menambahkan destination address-nya, menambahkan gateway-nya. Kalau sudah, ngeceknya bagaimana? Nah, di ping. Nah, kan dari PC1 ke PC2. Ini tadi ada yang kelewat ya, di sini ada yang namanya default gateway. Default gateway itu kasus di mana semua tujuan akan dialihkan ke gateway tertentu. Semua tujuan itu berarti nanti destination address-nya di set 0000/0 kayak gini, kayak di gambar ya, kayak ini. Nah, hal ini dilakukan bila jalur keluar dari satu router hanya melalui satu IP. Bila jalur keluarnya cuma satu, ya bisa dilakukan ini. Kemudian biasanya tapi ini adalah pilihan terakhir ya, pilihan terakhir yang dilakukan. Atau last choice ya, misalkan tidak tahu konfigurasinya secara lengkap, ini pilihan terakhir yang dikonfigurasi oleh network administrator. Untuk routing sendiri ya, routing sendiri itu ada dua ya, ada routing statis, ada routing dinamis ya. Kalau routing statis itu dibangun berdasarkan definisi administrator. Jadi adminnya konfigurasi manual ya, manual. Jadi misalkan ada 3 router gitu ya, ada 3 router misalkan. 1, atau 2, atau 3 ya, misalkan di satu instansi gitu ya. Dia harus ya datang satu-satu atau mungkin meremote ya satu-satu, konfigurasi satu-satu. Ini dikonfigurasi, ini dikonfigurasi, ini dikonfigurasi. Sedangkan kalau dinamis, kita cukup nanti yang mikir routernya yang mikir ya. Misalkan ada sama misalkan ya, ini ya, misalkan satu lagi gitu. Nah, ini. Nah, misalkan nanti yang dinamis itu nanti yang mikir routernya. Kita cukup mengenalkan jaringan kita ya, terus mengaktifkan routing protokolnya. Nanti misalkan ini dari A ke D misalkan. Ini kan ada beberapa jalur ya, dia sebaiknya lewat mana. Nanti yang mikir adalah routernya.
Ini yang statis, ini yang dinamis. Nah, maka dari itu gambarannya, dari gambaran itu tadi, ada kelebihan kekurangannya ya. Kalau statis ya meringankan kinerja prosesornya, prosesor mikrotiknya. Ya. Yang mikir network administratornya ya, prosesornya nggak ngapa-ngapain ya. Tapi tidak cocok saat topologinya besar. Ya. Misalkan routernya banyak puluhan bahkan ratusannya, itu tidak cocok kalau mengimplementasikan ini. Cocoknya yang dinamis ya. Tapi kalau misalkan dalam lingkup kampus gitu ya, routernya cuma 2 atau 3 atau 4, itulah masih mungkin lah untuk implementasi ini. Implementasi secara manual. Kekurangannya yang lain, kalau ada perubahan ya dalam satu routing, perubahan topologi itu semua harus dicocokkan ya, silakan satu-satu. Sudah cocok sesuai dengan kondisi yang baru atau tidak. Maka dari itu kalau jaringannya besar, skopnya itu tidak cocok mengimplementasikan statusnya. Itu. Nah, nanti yang Anda lakukan tahapannya seperti ini ya. Anda bikin topologi ya, kemudian assign IP-nya ya di mikrotiknya ya. Kemudian assign IP-nya untuk PC ya. Terus nanti Anda bisa lihat ini IP root print, IP root print. Nah, routing ini biasanya berkaitan dengan tabel routing. Tabel routing itu apa sih? Tabel yang digunakan router sebagai pedoman untuk menuju suatu jaringan. Ini kayak database-nya ya, kayak database map-nya gitu ya. Terus catatannya lagi, router tidak dapat menjangkau suatu jaringan jika network address jaringan tersebut tidak ada dalam tabel routing-nya. Nah, kayak itu tadi. Di satu ya, punya ini dan ini, tapi belum punya ini. Ya, berarti dia tidak bisa melakukan komunikasi, tidak dapat menjangkau. Tapi setelah kita masukkan, kita tambahkan routingnya di sini, nanti kan jadinya kayak gini. Ya. Ini awalnya, jadinya nanti setelah kita lakukan routing, nah kayak gini, akan muncul satu tambahan nanti. Aktif, statik. Aktif, statik. AS ini statusnya. AS itu artinya aktif, statik. Ya. Jadi nanti dia menjangkau, baru bisa menjangkau. Ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi router 1 punya informasi di sini dan di sini, tapi belum punya informasi 20. Router 2 juga gitu, punya informasi yang 10 sama 2. Tapi belum punya yang 10. Anda ingat-ingat lagi ya, berarti kan perlu kita kenalkan nih, perlu kita tambahkan ya, yang jaringan 20 untuk router 1 atau jaringan 10 untuk router 2 ya. Kita ingat lagi prinsipnya. Mau kemana, lewat mana. Mau kemana, lewat mana. Mau kemana ini destinasinya, lewat mana. Ya, destinasinya ini ya. Dari mikrotik 1, ya, mau kemana. Nah, di sini. Jaringan yang 20. Lewat mana. Nah, ini gateway-nya. Ini gateway-nya. Saya biasanya routing itu saya kasih ilustrasi, misalkan kita pergi dari kota ke kota ya. Misalkan dari Kediri kita mau ke Surabaya gitu. Misalkan lewat utara itu bisa lewat Kertosono. Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya. Atau kalau lewat ke selatan ke timur ya, Blitar, Malang, Pandaan, Surabaya. Berarti kalau kita mau kemana, nah, tadi tujuannya mau kemana, destinasinya itu Surabaya. Nah, lewat mana? Nah, tadi ada pilihannya, ada 2 jalur, lewat Kertosono atau lewat Blitar. Nah, tapi yang disebut gateway itu yang gimana? Yang terkonek langsung. Nah, tadi kalau misalkan lewat Kertosono itu ada Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya. Nah, gateway-nya mana? Bukan Jombang, bukan Mojokerto, ya, tapi adalah Kertosono yang konek langsung jalannya dengan kota Kediri. Kalau Jombang kan berarti harus melewati Kertosono dulu, atau Mojokerto malah melewati Kertosono, Jombang, baru Mojokerto. Demikian pula kalau lewat ke selatan, ke timur ya,
Blitar, Malang, Pandaan, Sidoarjo, Surabaya. Ya. Berarti ya gateway-nya adalah Blitar, bukan Malang. Sebelum ke Malang kan ada Blitar yang connect langsung. Nggak bisa disebut gateway Malang itu. Karena harus melewati Blitar dulu. Nah, kayak gitu. Kalau di jaringan ya, yang lompat itu juga tidak bisa terhubung. Yang bisa jadi gateway itu yang terhubung langsung. Nah, kayak gitu. Oke. Setelah Anda kasih IP ya, Anda lakukan route print, IP route print. Nah, nanti muncul dua awalnya. Anda tambahkan ini ya, routingnya dengan perintah IP route add. Nah, destinasi address-nya apa? Terus gateway-nya. Nanti kalau ini sudah berhasil ya, itu nanti akan muncul satu lagi di sini. Statusnya AS. Aktif status. Dia destinasi address-nya ini ya 20, kemudian gateway-nya adalah 10 10 10 2. Nah, gitu. Nah, terus ini ada contoh lain ya. Ada contoh lain. Di sini misalkan routernya ditambahkan satu lagi. Anda jangan bingung ya. Routernya ditambahkan berapapun Anda jangan bingung. Tetap diingat prinsipnya tadi ya. Destinasi sama gateway-nya. Nah, gateway-nya itu yang bagaimana yang satu subnet yang terbang langsung. Misalkan di sini ya, ada 3 router ya, router A, router B, router C. Ya. Ada router A, router B, router C. Nah di sini router A ya itu connect langsung ke jaringan 10 ya sama 20. Nah ini bisa dilihat di tabelnya di bawahnya ya, sini ya. Nah ini ya artinya yang ke 10 itu lewat interface Ether 0 ya. Kemudian yang ke 120 itu lewat Ether 1. Ini direct connect. Ini tidak perlu melakukan routing ke sini ya. Nah, tapi di sini dia indirect connect ke jaringan yang di sini ya. 30 dan 40. Nah, nanti yang perlu dilakukan maka melakukan routing ke jaringan ini, dua ini, 30 sama 40. Nah, nanti lewatnya mana? Ya, lewatnya mana? Gateway-nya yang jadi gateway-nya mana? Nah, di sini. Nah, di sini gateway-nya. Nah, transitnya di sini, ujungnya ini. Misalkan kalau yang ketiga mungkin Anda nggak bingung ya, oh gateway-nya kalau di sini, oh berarti gateway-nya ini. Nah, tapi jangan bingung juga kalau 4 ya, 4 di sini. Ini jangan bingung gateway-nya di mana ya, di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Nah, kalau kasusnya yang 1, 2, 3 ini kan tidak terhubung langsung. Ya. Maka ya tidak bisa. Itu yang perlu di routing gitu ya. Kalau tidak terhubung langsung itu yang perlu dilakukan routing. Gateway-nya tetap ini. Ya. IP-nya berapa? 22. Nah, ini router 1. Router B ya. Router B juga punya 2 yang terhubung langsung. 2 sama 3. Dia belum connect ke 1 sama 4. Ya, maka nanti di sini 2 jalur ya, artinya ya, ke kiri dan ke kanan. Ya, itu perlu Anda lihat ya nanti ya. Kalau yang ke kiri ya, ke kiri ya router B ini ya, berarti yang di sini, yang 21. Ya. Yang ke kanan, ya berarti yang di sini. Ya. IP-nya 32 kayak gitu. Satu lagi yang C itu yang connect langsung 3 dan 4 ya. Yang direct connect. Ya, indirect yang network 1 0 sama 20. Nah, maka nanti Anda lakukan routing di ke sini dan ke sini dan ke sini. Ya, gateway-nya mana ya di sini, yang satu subnet. Yang satu subnet ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, silakan aktifkan mic-nya terus bertanya, disampaikan. Ada? Pak, Ya. ya.
Kalau kan di static routing itu ada distance, Pak. Kalau ngitung Ya, distance misal dari PC yang dengan IP 19.2.16.8.1.2 itu ke 19.2.16.8.4.2 yang tadi, Pak, yang banyak perangkatnya. yang mana? Yang ini, Bukan, yang Pak. routernya 3. Nah, itu ngitung distance-nya itu gimana nggak, Pak? Nah itu kalau distance itu, misalkan di mikrotik ya, saya lihat dulu. eh, Kalau kita menggunakan prinsip hop itu ya, berarti kita kayak seperti lompat gitu ya, lompat satu jaringan. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah, di sini nanti ada distance-nya. Nanti kelihatan kalau Anda sudah set, nanti kelihatan di sini distance-nya. Nah, itu nanti yang muncul parameternya di sini. Nah, di sini. Ya. Berarti kalau gini ini berarti satu hop ya, satu hop. Jadi lompat satu jaringan. Nanti kalau misalkan tadi ya dari sini ya, berarti kalau dari sini ya sisi satu sampai ke sini berarti lompat berapa jaringan? Nah, satu ya, dua atau dua. Ya. Kalau di sini kan dia terhubung langsung ya. Ini sudut pandangnya anunya ya apa? Mikrotiknya ya, distance itu ya. Nah kalau di sini satu hop, ini dua hop kayak gitu. Terus ada juga kalau di mikrotik itu biasanya ada perhitungan ininya apa? Uh, Next hop-nya ya. Itu ada nilai default scope-nya ya. Nah, itu kalau apa connected road itu 10 ya. Kalau static itu 30. Kayak apa ya ini ya kayak uh, semacam bebannya gitu ya. Atau perhitungan metriknya gitu. Nanti digunakan untuk perhitungan metrik. Terus jangan lupa ya, destinasi itu bisa single IP atau network ya. Kalau gateway itu merupakan single IP. Ya. Jadi jangan salah ya. Nanti kalau destinasi itu boleh IP yang spesifik langsung boleh atau subnetnya. Ya. Tapi kalau gateway itu ya pasti single IP. Tidak bisa subnet, tidak bisa subnet. Gitu. Berarti mudahnya itu kita lihat ya. Kalau nggak gini ya berarti kalau dia lompat satu, ya berarti dari sini ya. Kalau ini kan connect langsung, berarti distance-nya 0. Lompat satu jaringan, ya distance-nya nambah satu. Lompat lagi nanti distance-nya nambah satu kayak gitu. Nanti atau mungkin Anda cobalah, ya Anda coba. Tugasnya bukan yang ini, tugasnya yang mudah ini ya. Yang ini ya. Kalau Anda pengen lihat nanti coba dicoba tiga router gini ya. Anda coba nanti. Distance-nya berapa kalau ini. Ya tidak penasaran ya. Ya, Pak. Kalau kalau saya cerita gini ngantuk nanti ya. Kalau Anda nyoba, oh ternyata gini. Anda coba dulu ya. Nanti kan setelah Anda konfigurasi di sini ya, kan kelihatan nambah ya. Misalkan dari sini ya A, ya. Katakan A aja. Ini kan langsung kan 10, 20. Ini distance-nya 0. Ya. Connect langsung. Terus nambah ke sini 30. Oh kelihatan. Nambah 1 AS. Ya. Nambah 1 AS. Oh distance-nya 1. Nah, nanti di sini Anda lihat lagi. Distance-nya nambah atau enggak. Biar tidak biar menjawab penasarannya dicoba aja nanti. Ya. Iya, Pak. Biar menjawab juga ya. Oh ternyata gini. Itu ya. Ada yang lain mungkin yang bertanya? Silahkan. Kalau enggak saya lanjut yang dinamis ya. Kalau yang dinamis itu berarti nanti yang mikir routernya. Yang mikir routernya. Kita cukup mengkonfigurasi, terus mengaktifkan protokolnya. Jadi dia saling bertukar informasi sendiri. Ya. Ada banyak algoritmanya ya. Secara umum klasifikasinya ada dua ya. Distance vector sama leaf state. Ya. Untuk jenis-jenisnya ada RIP, ya, ada IGRP, ada EIGRP, ada OSPF ya. Nah, nanti di sini ada distance vector, ada link state. Ya. Distance vector itu distance tuh ya jarak, vektor itu arah ya.
menentukan arah, vektor, dan jarak ke link lain dalam suatu internet box. Tujuannya apa? Nanti dia mengupdate juga informasi dari router tetangganya. Ya, nanti untuk tahu ya jumlah jarak atau hop-nya tadi, distance-nya tadi untuk mencapai suatu jaringan tertentu. Nah, ini. Nah, contoh ya. Yang dinamis ya, bedanya yang dinamis itu bagaimana? Ada 2 router gini ya. Ada 2 router. Router A itu connect ke 10.10.10 sama 10.10.20. Router B connect ke 10.10.20 sama 10.10.30. Nah, ini kalau dilihat routing tabelnya, itu A punya 2 awalnya ya, 10.10.20. B punya 2 juga, 10.10.20 sama 10.10.30. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan ada yang sama ya. Ini dan ini sama. Ya. Ini sama. Nah, tapi di A punya 10, tapi tidak punya yang ini. Ini tidak punya dia. Di B punya 30, tapi ini tidak punya. Nah, nanti dalam jangka waktu tertentu itu setiap router itu akan mengupdate routing tabel tetangganya. Nah, nanti kalau sudah disinkronkan, nah dia bakal mengupdate ya. Nah, nanti bakal A ya, A itu punya informasi yang 30 ini. Ya. Nanti kelihatan juga hub-nya 1, gateway-nya lewat mana, ya, kelihatan nanti. Terus yang B juga gitu. Tadi punya 20 30. Nanti dia bakal update A ya. Yang dipunyai A tapi yang tidak dipunyai oleh dia. Gitu. Yang dinamis kayak gitu. Tapi ini yang mikir routernya ya. Bukan adminnya. Kalau yang link state itu kayak punya menghitung metrik ya. Jadi kayak interface-nya, bandwidth, round trip cost-nya, bandwidth-nya. Misalkan ada tadi yang banyak tadi ya. Ada 4 router tadi. Ya. Lebih lah. Ya. Gini. Misalkan ini A, B, C, D, E. Nah ini kalau dari A ya, dari A ke, misalkan dari A ke E. Ini kan jalurnya banyak ya, bisa lewat sini, ya. Bisa lewat sini, turun, bisa lewat sini ke sini, bisa lewat ke sini, ke sini, ke sini. Nah itu kalau pakai dinamis nanti dihitung semua. Di sini bebannya berapa, round trip time-nya berapa, round trip cost-nya berapa, bandwidth-nya berapa. Ini dihitung semua nanti kalau yang pakai dinamis. Jadi kita belajar dulu yang statis ya. Statis. Ya. Gitu. Nah, nanti tadi ya, kalau Anda bikin routing yang baru di Mikrotik pakai IP, menu IP, route, klik tanda plus. Nanti munculnya kayak gini ya. Anda isikan destinasi sama gateway. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum ke tugas ya? Ini kemarin sudah ya, ini sudah. Nah, ini ya tugasnya sebenarnya ini. Tugasnya yang ini ya nanti ya. Anda bikin ya kayak tadi yang dicontoh, yang sederhana, kasih PC, tambahkan switch bisa ya. Nanti konfigurasi mikrotiknya, PC-nya, terus baru ditambahkan routingnya. Terus nanti dites ya. Bisa nggak PC 1 connect ke PC 2 dan sebaliknya kayak gitu. Nah, praktikumnya itu. Nah, tapi ini saya kasih gambaran ya. Nah, ini gambarannya untuk tugas besarnya sebelum UTS ini nanti ya. Jadi biasanya kalau kondisi normal itu saya prakteknya kayak gini ya, yang manajemen Jarkom ini ya. Kalau yang Jarkom 1 ya biasalah ini. Sederhana kayak gini atau 3 router gitu ya. Untuk yang ini ya sedikit saya rumitkan sedikit lah ya konfigurasinya. Kayak gini, kita punya biasanya Anda bayangkan ya kalau di lab itu kan ada beberapa lajur gitu kan ya. Nah, itu nanti jadi X ya. Nah, setiap lajur itu punya 3 router. Nah, 3 router itu saling terhubung nanti. XY-nya itu untuk ngasih IP nanti ya. Untuk ngasih IP ya masing-masing interface-nya ini. Juga untuk ke laptopnya. Ini gambaran saja ya ini ya. Ini saya cerita gambaran saja. Tapi kira-kira nanti tugasnya kayak gini. Anda mungkin bisa mulai memikirkan dari sekarang.
Nah, tapi ini saya buat juga, beda juga, sedikit juga ya. Biasanya kan /24. Kalau /30 itu ada yang tahu nggak artinya bagaimana? /30 subnetnya ya. Ada yang tahu? Mencoba menjawab? Ya, itu Pak, submasnya 255 semua. 255 semua. Iya. Masuk. /30. Berarti kan 32. Ya, 32. Bit satunya sebanyak 30 ya. 111 sampai 30. Yang 02. Nah, berarti berapa kalau 02? Kalau 24 kan berarti kalau 24 kan 255. 255. Terus berapa ini? 255. 252, Pak. 25. Yang terakhir 252. Yang terakhir 252. Nah, betul. 252. Kan ini kan 256 dikurangi berapa? 4 ya. 1, 2, dikurangi berapa ini? 2 ya. 25. Berarti kan 1, 1, 1, 1, 1 sampai 6 kali nolnya 2. Nah, itu kan kalau maksimal itu kan 255 dikurangi 3. Ini kan 1, ini 2. Berarti 252. Hostnya berarti kan 2 pangkat 2 kan. Network address-nya yang ini, hostnya 2 pangkat 2. Berarti kalau ada network kayak gini ya, 172.16x0/30. Jadi artinya katakan misalkan X-nya 1 ya. Berarti kan gimana? Kalau 2 pangkat 2, berarti kan ada 4 ya. Berarti kan dari 0, 1, 2, 3. Nah, range-nya itu ini. Range-nya network ini tuh ini. Tapi ini tidak bisa dipakai karena ini net address-nya ya. Ini broadcast ya. Berarti yang bisa dipakai hanya 2 untuk host-nya, yang 1 atau 2. Nah, berarti nanti yang di sini di SN.1 ya. 172.16.1.1 misalnya gitu ya. Terus yang di sini ini yang 2. Ini satu network. Nah, ini sama sini nanti sudah beda ya. Ini networknya 4 ya, berarti 4 range-nya kan 4, 5, 6, 7. Ya, berarti yang 5 di SN di sini, yang 6 di SN di sini. Ini networknya, ini broadcast-nya. Satu lagi yang ini 8. Ya, berarti kan 8 range-nya ya 9, 10, 11. Nah, ini networknya, net address-nya, ini broadcast-nya. Nah, ini yang bisa dipakai. Ini 9 ke sini, 10 ke sini. Gitu. Terus yang ETH2, ini ETH1, ETH3 ya, ini urut ya, kalau di router port ya perangkatnya itu urut ya, ETH1, 2, 3 ya, ETH1, 2, 3, ETH1, 2, 3. Nah itu urutnya. Nah ETH2 nanti ke PC, nah, ke PC. Nah ngasih IP PC-nya gimana? Nah kayak gini nanti ya. Nah tapi ini XY-nya ini, ya. Ada pengaruh XY-nya. Nanti tapi ini pakai gambaran dulu ya untuk tugas besarnya sampai UTS nanti. Anda pikirkan dari sekarang. Nah, berarti nanti ya misalkan gini ya, router 1 ya. Router 1 berarti sudah direct connect ke sini ya, 1 jaringan 2 sama ke bawah 3. Nah, nanti tugasnya dia merouting kemana? Nah, yang belum connect ya. Ini 1 jaringan yang kedua sama jaringan yang ketiga. Ini 3. Kalau router 2, connect-nya kan 1, 2 sama ke bawah ya. Dia yang belum connect ke 1 ya. Terus ini 2, 3. Terus router 3, connect-nya sini, sini, dan sini. Yang belum mana? Berarti ini 1, 2, 3. Nah, masing-masing router nanti melakukan routing 3 kali. Itu gambarannya nanti untuk tugasnya ya. Sampai UTS. Atau bahkan nanti bisa jadi UTS-nya ini ya. Nanti kita lihat aja. Ya. Itu ya. Nanti sambil dilihat ini ya. Ini nanti rekamannya saya upload di YouTube. Ya. Rekaman Zoom ini nanti bisa dipelajari lagi misalkan lewat ada yang lewat. Nah, untuk tugasnya cukup ini ya, yang mudah dulu ya. 2 router, 2 PC. Ditambahkan switch bisa ya. Nah, nanti Anda lakukan routing di slide sebelumnya sudah ada step-stepnya. Masih IP dulu,
di print IP routingnya, baru ditambahkan routingnya. Gitu. Terus di ping untuk menguji. Satu lagi tambahannya ya, dikasih identitas ya, ininya ya, routernya. Bentar. Nah, kayak gini. Misalkan router 1 nama atau nama router 1 kayak gitu. Pokoknya dikasih identitas yang mengandung nama nanti routernya. Ya, kayak gitu ya. Oke, ini sudah saya share ya, nanti bisa dilihat di Classroom. Nah. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Monggo. Belum, Pak. Silahkan. Belum? Belum. Kalau belum saya absen ya. Belum saya tutup ya. Saya absen dulu. Abdul Malik hadir. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Sugandi. Belum? Hadir cuman nyet ya, Pak. Hadir ya. Saya nggak lihat listnya ya. Saya lihat daftar nama. Ahmad Sifaul Huda. Ada? Tak lihat listnya juga. Hadir. Oh ya. Akidatul Iza. Ada? Ada Pak lagi di jalan Izanya. Oke. Aryaji. Hadir. Oke. Devi Chandra, Yunita. Hadir Pak. Oke. Fadil Lamda. Hadir, Pak. Oke. Filza Abrian. Hadir, Pak. Oke. Hiksa. Hadir, Pak. Oke. Malik Abdul Aziz. Belum. Belum hadir. Hadir. Berarti kalau belum hadir harus wajib di ini ya. Wajib ngecek di apa di Classroom ya. Neopedia. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Arifal. Hadir, Pak. Hadir ya. Iya, Pak. Muhammad Sofiullah. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Abdul Aziz. Hadir. Oke. Muhammad Arbian. Hadir, Pak. Muhammad Iza. Hadir, Pak. Yap. Hadir. Mulki Arif. Belum Belum. hadir. Ramadan. Ada, Pak. Yap. Riki Yanuar. Oke. Salsabila. Hadir Pak. Nah. Tifania. Hadir Pak. Oke. Tito Irham. Tito. Hadir. Terus Wisnu. Belum. Yuni. Hadir ya Yuni Pak ini. Sufrehan. Wisnu hadir. Hadir, Pak. Oke. Pak Malik Aziz baru ini, Pak, reconnect. Oh, oke. Ya. Malik ya. Berarti siapa lagi? Mulki. Nggih. Belum ada. Iya, Pak. Ingatkan nanti ya. Untuk ngecek masuk. Oke gitu ya. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan sebelum saya tutup. Saya mau tanya, Pak. Ya, monggo. Ya. Jadi tugasnya yang take home saja itu ya, Pak ya? Iya. Ya, yang 34, slide 34. Ya. Yang kayak penjelasan di PPT-nya. Untuk yang 3 router tadi itu Anda mulai mencoba-coba boleh. Ya. Tapi itu pasti nanti jadi tugas. Ya. Entah tugas besarnya sebelum UTS atau bukan jadi UTS-nya nanti. Ya. Saya lihat dulu nanti. Antara itu, tapi siap-siap aja. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Iya, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya. Pak, untuk deadline-nya kapan? Deadline-nya nanti ada di Classroom. Ya. Oke. Hari apa? Rabu ya. Pak Sabtu deadline-nya. Ya. 3 hari panjang. Ya. Iya. Nanti ini belum yang di Classroom masih materinya aja. Videonya ini rekamannya nanti saya tambahkan sama untuk tugasnya, ya, tempat tugasnya. Gitu ya. Yang Ya. lain ada lagi? Kalau tidak saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya ya.
Nanti minggu-minggu depan diinfokan lagi ada Zoom atau tidak atau langsung classroom. Ya, pasti saya infokan. Ya. Ya, Pak. Oke, Iya. terima Ya, kasih Pak. semuanya. Saya tutup. Saya akhiri sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.